Sosok Brigjen Elvis Rudi Jenderal TNI yang ratapi AKP Rianto Ulil Ansar ternyata sang paman. Sosok Jenderal TNI yang sebelumnya disorot karena meratap dan terlihat sedih berdada di hadapan peti jenazah AKP Rianto Ulil Ansar di halaman Rumah Sakit Bayangkara, Padang, Kota Padang, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Sebelum diberangkatkan ke tanah kelahirannya di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya terjawab. Jenderal TNI tersebut adalah Brigjen TNI Elvis Rudi. Brigjen Elvis Rudi adalah Jenderal TNI paman AKP Rianto Ulil Ansar yang menjabat Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Tepatnya, ia adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan. Brigjen Elvis Rudi pula yang mengantar jenazah AKP Rianto Ulil Ansar hingga ke rumah orang tua almarhum di Makassar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Brigjen Elvis Rudi merupakan lulusan Akmil 1993. Lahir di Makassar pada tanggal 10 Maret tahun 1968. Usia atau umur Brigjen Elvis Rudi saat ini adalah 58 tahun. Adapun pendidikan umum di militer yang pernah ditempuhnya, yakni Akmil 93, Susarkap R, Selapa R, Seskoat, Sesko Singapura, Sesko TNI dan Susdanrem. Sedangkan untuk pendidikan pengembangan spesialisasi yang pernah diikuti, antara lain Suspa Intelpur, Sushanut Nas, Suspa Ops-Rapier, KIBI Kemhan, Command and Staff Operation Law Course, AUS, Ahli Pengadaan Nasional, Legal Aspect in Combating Corruption, USA, Leadership of Strategic Procurement Management, AUS, serta Defense International Security Assistance Management, USA, Sesko TNI, dan Susdanrem. Dalam pengalaman tugas, Elvis setelah dilantik menjadi perwira tahun 93 menjabat Pama Pusenat, Pama Denar Hanudrudal 003, Dam Jaya, dan Ton 2 Denar Hanudrudal 003, Dam Jaya, Pasiops Denar Hanudrudal 003 Dam Jaya, Katimhar Denar Hanudrudal 003 Dam Jaya, Pasiintel Yonar Hanutse 10/1, Dam Jaya, Pasimin Kodim 0503 Rem 052, dan Ramil 02, Sawah Besar Dim 0503, Gumil Gol. Videptik Staf Pusdikar Hanut, Kasih 2, Ops Menar Hanut 1, F, Wadenyen Arhanut C-6/1, F, Pes. Kainfolah Ta Pusenar Hanut, Pes. Kabaglitbang Insani Sedir bin Litbang, Kabaglitbang Insani Sedir bin Litbang, Kabak Doktur Juk Sedir Binsen, Kabak Proger Set Pusenar Hanut, dan Yon Arhanut C15 Dam 4, Dip, dan Dim 0709, Kebumen Dam 4, Dip, PADYA 2, Dalugris Papan V Slogat, Kapendam 4, Dip, Pamendenma Mabesat, dan Konga 34 Filipina, dan Dir Binsen Pusenar Hanut. Brigjen Elvis Rudi kini menjabat Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Sebelumnya, Brigjen Elvis Rudi menjabat Komandan Korem dan Rem 042 Gapu saat berpangkat Kolonel R pada 2019. Dekameter pada 2023 ia sempat menjabat Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal, PSP, Setjen Wantanas. Marah dan kecewa AKP Rianto Ulil Ansar ditembak AKP Dadang. Brigjen TNI Elvis Rudi juga hadir pada pemakaman mendiang AKP Rianto Ulil Ansar, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Ia pun mengenang sosok keponakannya saat berjuang menjadi anggota polisi. Seperti diketahui, AKP Rianto Ulil Ansar tewas setelah ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar setelah membongkar kasus tambang ilegal. AKP Rianto Ulil Ansar pun mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Almarhum dimakamkan di pemakaman Siri Napase, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu,
tanggal 24 November tahun 2024. Brigjen TNI Elvis Rudi mengaku paling mengenal sosok almarhum Rianto. Pasalnya, Brigjen TNI Elvis Rudi yang mendidik Rianto hingga menjadi perwira polisi. Saya paling mengenal almarhum, saya lihat dia tumbuh berkembang bersama. Saya ingat cita-citanya, saya ingat perjuangannya, bagaimana dia untuk bisa mengabdi, namun kami bangga dengan integritasnya, katanya. Dia pun mengikhlaskan kepergian ponakannya yang berprestasi tersebut. Saya tahu anak ini berkembangnya, tumbuhnya, semangatnya, saya yang didik. Saya antar dia masuk polisi, saya juga yang antar dia masuk liang lahat, ucapnya. Brigjen Elvis Rudi sangat kehilangan sosok keponakannya tersebut. Apalagi almarhum aset berharga untuk negara, Polri, dan rakyat. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya juga yakin Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah dan kecewa sebenarnya. Jelasnya dia pun sangat merasa kehilangan almarhum yang tewas ditembak. Sedih sekali saya, ucapnya. AKP Rianto Ulil Ansar tewas setelah ditembak Kabak Ops Polres Solok AKP Dadang Iskandar di tempat parkir Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. AKP Dadang Iskandar berdasarkan hasil pemeriksaan mengaku tidak senang rekannya diproses hukum dalam kasus tambang ilegal. Saat itu AKP Dadang sudah meminta tolong kepada AKP Rianto Ulil untuk tidak mengotak-atik rekannya. Namun, hal tersebut tidak direspons hingga AKP Dadang meradang menembak mati AKP Ulil dan memberondong rumah dinas Kapolres Solok Selatan dengan tembakan. Setelah itu, AKP Dadang menyerahkan diri dan ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, AKP Dadang Iskandar dijerat pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP dan subsider pasal 351 ayat 3. 3 selongsong hilang, AKP Dadang. Lepaskan 9 tembakan, 2 lubang di kepala, 7 di tembok Rumdin. Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat menemui babak baru. Polda Sumatera Barat telah merilis fakta di balik kasus tersebut pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Diketahui kasus polisi tembak polisi dilakukan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar pada AKP Rianto Ulil Ansar selaku Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Ulil ditembak oleh Dadang di parkiran tempat kerjanya. Ulil tewas akibat ditembak oleh Dadang di bagian wajah setelah menindak pelaku aktivitas tambang galian C ilegal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, Dadang sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti setelah menghabisi nyawa Uli. Berdasarkan pemeriksaan terbaru Polda Sumbar, Dadang tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Kapolres berdasarkan olah tempat kejadian perkara, TKP, ada 2 selongsong peluru yang ditemukan di parkiran Polres Solok Selatan, tempat tertembaknya Ulil. Tim Inavis juga menemukan 6 selongsong peluru di Rumdin Kapolres Solok Selatan. Dadang menembaki rumah dinas Kapolres dan Ulil menggunakan 1 pucuk senjata api HS dan 2 magasin berisikan 16 dan 15 butir peluru. Polisi juga menemukan 11 butir peluru yang belum dimasukkan ke magasin. Bila ditotal, Dadang membawa 42 butir peluru. Selongsong kami temukan hanya 6 butir di rumah Kapolres, tapi lubang bekas tembakan ditemukan ada 7 titik. Jumlah lubang total 9 titik, 2 di korban, 7 di rumah Kapolres, ujar Andri dikutip dari kompas.id, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Andri menyampaikan, Rumdin Kapolres ditembaki oleh Dadang pukul 0.15 waktu Indonesia Barat. Lokasi ini berjarak 20-25 meter dari markas Polres Solok Selatan. Saat Dadang melakukan penembakan,
Arif sedang berada di Rumbin, namun ia tidak bertemu dengan pelaku dan tidak ada korban maupun saksinya. Sementara ini, hasil olah TKP tidak ada, satu arah saja penembakannya. Ini akan kami lakukan pendalaman kepada tersangka nantinya, jelas Andri. Ia menambahkan, rekaman CCTV masih dibutuhkan dan akan digunakan jika nanti tersorot. Menurutnya, korban sudah bekerja sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan kurang lebih 1 tahun. Sedangkan pelaku sudah bekerja 3 tahun 2022 sebagai pejabat sementara Kabak Ops Polres Solok Selatan. Dalam promosi itu, andai kata mereka berprestasi, mereka akan job kompol. Karena peristiwa ini terjadi di luar dugaan kita semua, ini musibah dan kita tidak bisa memprediksi, katanya. Ia menekankan, kedepannya pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Suharyono bilang berdasarkan hasil visum, pelaku diduga menembak sebanyak 2 kali dan mengenai pelipis dan pipi korban. Memang benar ada tembakan. Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali, tembakan mengenai bagian pelipis dan pipi. Lalu menembus bagian tengkuk, katanya. Kapolda mengatakan, pelaku diduga menembak korban dari jarak dekat. Saat itu, AKP Rianto dan penyidik Satreskrim sedang memeriksa tersangka pelaku tambang ilegal galian C sekitar pukul 0.15 waktu Indonesia Barat. Korban bermaksud mengambil handphone di kendaraannya. Korban diduga diikuti oleh pelaku dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan tewas ditembak, katanya. Tapi apapun, dugaan motif masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang terjadi sebenarnya, tambahnya. AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, atau lebih kurang 3 jam setelah kejadian penembakan di halaman parkir Polres Solok Selatan. Awalnya memang kita tak tahu pelaku akan menyerahkan diri, karena jarak antara Solok Selatan dan Padang kalau malam 3 jaman. Tapi saya dapat informasi tadi saat kami memerintahkan tim bergerak mencari dan menemukan dalam selamat. Tadi pagi kurang lebih pukul 3.30 waktu Indonesia Barat saya dapat informasi dari Pak Waka, Pak Irwasda, SPKT yang bersangkutan, pelaku menyerahkan diri, katanya. Irjen Suharyono menegaskan AKP Dadang bakal diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat PTDH alias pemecatan. Ia bahkan memastikan proses PTDH akan rampung dalam pekan ini. Setelah proses selesai, Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini, kami upayakan sudah ada proses PTDH, katanya. Dalam minggu ini, setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan, saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, imbuhnya. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.